kanan ya. Sebelah kanan ada bapak, ada motor. Itu lahan blok berapa? S16. S16. Itu umur tanaman kira-kira udah berapa bulan? Ya kurang lebih 1 bulan. 1 bulan. Ya. Nah, itu udah berarti udah pupuk 1 kali ya? Ya. Oke, terus sebelah kiri Pak, itu kan kelihatan kan? Ya. Sebelah kiri ini blok berapa? Ini blok S15 Dan 14. 14. Ini Bapak tahu nggak ini kenapa belum ditanami? Itu rencana mau diswakelakan. Oh, emang lahan sewa kelola? Iya betul. Oke, berarti kalau terlambat tanam dampaknya apa ini? Ya satu hama. Ya kedua mengurangi penghasilan. Nah kemudian kemarin Pak tahu nggak ini berapa per hektar tonase perolehan ini ya? 2 sampai 3 ton. 2 sampai 3 ton? Ya. Itu 2 sampai 3 ton kira-kira petani merugi nggak tuh? Ya merugi jelas. Itu biaya produksinya berapa katanya kemarin ini? Kalau ke situ saya belum sejauh belum tahu sejauh itu ya. Ya. Oke, makasih Pak ya. Ini saya mau ini proyek. Nah ini Pak, ini yang sebelah kanan. Ini adalah blok S16, sudah tanam kurang lebih dengan umur 1 bulan. Dan ini sebelah kiri ini adalah blok 15. Dan di ujung sana itu adalah blok 14. Dan blok 13-nya sebelah sana itu sudah ditanami. Nah ini belum ditanami, nggak tahu ini disengaja atau Sang Sri nggak punya modal atau kesulitan untuk mengelola, saya nggak tahu. Tapi yang jelas ini belum ditanami. Nah apa-apa yang bapak katakan betul, ini ada kesannya terlantar. Ini menggunakan pekerja berarti? Iya, murni, kalau murni. Itu sebenarnya Pak yang pekerja apa? Yang apa di belakangin? Pekerja itu seharinya berapa sebenarnya sih? Itu tadi kan si bapak itu cuma 45.000 sehari. Nah gini Pak, kan kalau ada kerja kondisi di lapangan. Kalau air kita menggunakan. Bapak di sini sebagai saya di sini sebagai korlap. Saya ya, maaf Bapak, boleh dari Bapak dari mana? Saya dari Kota Kusi. Oh iya. Dari petani. Iya. Oh ditanya, oh biarin pengasihannya nggak sih? Iya. Oh yang Batara itu kemarin kan, yang Batara itu kan saya kemarin lihat kan kayak gini nih. Itu memang sengaja dibiarkan atau memang udah tanggung liur gitu? Kalau itu Pak, kita kalau namanya budaya tanaman padi, kalau Batara itu kan organik. Nggak ada menggunakan bahan kimia. Namanya organik. Ini organik lebih subur ini kan apa? Padinya subur, rumputnya juga. Tapi termasuk ada yang kering juga kemarin. Kemarin Pak, saya lihat kan itu kan hanya rata-rata 2 ton per hektar. Dampaknya karena uji coba atau gimana? Yang gimana? Yang Batara itu? Coba kan namanya yang Batara yang saya. Yang Bapak kan lebih tahu lah. Kebetulan saya kemarin nggak megang Batara. Jadi kalau Batara kan itu padinya organik semua menggunakan bahan kimia. Itu padinya namanya apa sih? Lupa saya kemarin. Batara? Enggak, padinya. Bulirnya. Kalau untuk itu saya varietasnya maksudnya. Kalau untuk itu saya kurang hafal karena saya lupa lagi. Dari awal saya musim kemarin nggak menangani Batara. Jadi saya kurang tahu ya. Iya. Karena memang langsung oleh Batara sih nggak menggunakan orang yang asli ya. Yang
Sang Sri mungkin hanya membantu, hanya mengawasi saja. Tapi benar sih nggak Pak, cuma maksimal 2 ton rata-rata. Ya, Ya oh. bukan gini Pak, Taruh, kadang-kadang gini yang namanya Katanya kan minimal bisa 6, 9, 12 pokoknya. Bapak yang saya jadi kurang dari awal saya Kurang apa lah. tidak tahu ini berapa-berapanya, apa saya nggak menangani. Ya memang betul sih orang saya sih hanya jadi penonton kalau urusannya. Tapi Pak, ngawasin nggak bisa. Bisa Pak. Kalau saya sudah karyawan Pak. Kita ini kemarin Bataran. Ya untuk itu saya tidak tahu Pak, karena itu ranahnya manajemen dengan manajemen lah. Artinya kan gini Pak, namanya mengawasi ya. Pastikan kemudian nggak kumah-kumah namanya orang kerja ya. Ya, itu. Kalau menurut saya kalau Bapak nggak dapat gaji kan kebangetan. Ya, Bukan gaji, BOP pengawasan. mohon maaf Pak, Oh. saya udah jelaskan dari awal Oh. saya tidak menangani apa Batara, jadi saya nggak. Cuman ngawasin doang lah ya. Ya, Karena itu buat dari Sang Yang Sri Iya, aja. karena saya udah digaji sama Sang Yang Sri. Oke, Ya. Pak, makasih ya. Ya sama-sama. Saya namanya Gugun. Main ke rumah, foto musik, Ya, kopi. saya juga tinggal di Wesel. Kamu orang Wesel. Iya. Ya, ini sewa kelola nih. Sewa kelola kerjasamakan dengan PT Wilmar. Apakah ini harapan Sang Yang Sri? Apakah ini harapan holding BUMN Pangan? Harapan ID Food? Sawah ini dikasih karena dikerjasamakan bukan orang ahli bertani. Ya, Tani. Pak Dewan, Pak Presiden, Pak Menteri BUMN, Pak Menteri Pertanian, apakah ini harapan holding BUMN? Coba lihat, ini hampir 400 hektar kedelai. Salah satu ini kedelai. Kedelai juga nggak jelas. Karena itu adalah jagung. Apakah selamanya Sang Yang Sri akan melakukan uji coba dari musim ke musim, dari tahun ke tahun, selalu uji coba dan selalu gagal? Makanya saya harapkan Direktur Produksi Sang Yang Sri, Dirut PT Sang Yang Sri mesti hangar dari Sang Yang Sri ketika tidak bisa memanage, mengelola dan sebagainya tentang sawah ini milik negara, dikelola oleh negara melalui BUMN untuk mesejahterakan petani, untuk produktivitasnya lebih tinggi. Tapi ini udah gagal begini, bagaimana? Ini uang siapa ya Wilmar ini? Apakah uang rakyat, uang negara, atau uang PT Wilmar? Kalau memang ini uang PT Wilmar, kenapa ini kesannya digadukan? 400 hektar loh. Sekarang PT Sang Yang Sri dengan mitranya bertani aja nggak becus. Sekarang akan mengambil alih yang kerjasama 306 yang sudah jelas di atas 6 ton per hektar, yang sudah bisa menjamin untuk meningkatkan produktivitas, mensejahterakan petani, dan bisa untuk menopang ketahanan pangan. Lah ini hanya buang-buang duit. Ini PT Wilmar duit siapa? Tolong jelaskan Pak Menteri, tolong jelaskan Pak Dirpron, tolong jelaskan Pak Dirut. Kalau memang benar ini adalah menggunakan uang negara, sangat miris. Sangat miris. Sementara petani yang berjuang, tolong jelaskan Pak Dirut. Kalau memang benar ini adalah menggunakan uang negara, sangat miris. Sangat miris. Sementara petani yang berjuang, dia berhutang dan sebagainya, tidak mengenal panas, tidak mengenal hujan. Mereka berjuang bisa. Saya harapkan kepada KPK untuk turun ke Sang Yang Sri.
400 hektar hanya rata-rata itu hanya 3 ton per hektar. Yang kata Dirprod Sanyang Sri, biaya budidaya adalah 19.199.000. 3 ton kalau dikali 5.000 per kilo hanya 15 juta. Modal aja nggak kembali. Mana mungkin orang bisa mensejahterakan petani? Mana bisa akan menopang ketahanan pangan? Dan ingat, pada PT-PT yang bermitra dengan Sanyang Sri, Anda itu hanya menggaji 85.000 per hari. Apakah itu layak sudah dengan UMK UMR? Ini harus dikejar. Dan benarkah 85.000 tenaga kerja Subang hanya digaji? Makasih. Buang-buang duit, ini PT Wirman duit siapa? Tolong jelaskan Pak Menteri, tolong jelaskan Pak Dirprod, tolong jelaskan Pak Dirut. Kalau memang benar ini adalah menggunakan uang negara, sangat miris. Sangat miris. Sementara petani yang berjuang, dia berhutang dan sebagainya, tidak mengenal panas, tidak mengenal hujan. Mereka berjuang bisa. Saya harapkan kepada KPK untuk turun ke Sanyang Sri. 400 hektar hanya rata-rata itu hanya 3 ton per hektar. Yang kata Dirprod Sanyang Sri, biaya budidaya adalah 19.199.000. 3 ton kalau dikali 5.000 per kilo hanya 15 juta. Modal aja nggak kembali. Mana mungkin orang bisa mensejahterakan petani? Mana bisa akan menopang ketahanan pangan? Dan ingat, pada PT-PT yang bermitra dengan Sanyang Sri, Anda itu hanya menggaji 85.000 per hari. Apakah itu layak sudah dengan UMK UMR? Ini harus dikejar. Dan benarkah 85.000 tenaga kerja Subang hanya digaji? Makasih. Ini 19C. Juga kalau saya lihat, saya percaya nih, kalau rata-rata 3 ton. Karena tidak ada seperti yang di S20. S20 kan itu kan banyak tanaman padi yang udah diarit untuk parap sapi. Kalau ini saya percaya nih, itu kalau rata-rata 3 ton, walaupun tetap rugi merenan. Itu. Nah ini masih Wilmar nih. Benar gak Wilmar, seorang petani, backgroundnya petani? Kalau bukan, berarti ini kesalahan besar nih pemerintah nih. Itu jangan-jangan apa yang kata kemarin dari Menteri BUMN, Kementerian BUMN ada Humas, bahwa program makmur. Jangan-jangan ini program makmur yang mudah-mudahan nanti bukan gitu kan. Nah ini Pak Dewan dan Bapak Presiden, Bapak Menteri BUMN, ini contoh yang tidak baik. Bukan petani, jangan suruh bertani di Sanyang Sri. Serahkan ke aing, lain petani bisa. Oke, wis. 20. Kalau memang lihat dari daun, dari apa? Pembungkus jagung ini bagus juga nih. Harus real ya. Harus bagus juga. Tapi nggak semua juga. Dan saya ingin tahu komoditi jagung Sanyang Sri ini dapat berapa ton per hektar. Itu. Kalau saya lihat biji bagus nih. Kalau ini mungkin sisa ya. Gitu. Tapi yang jelas ya semuanya bagus. Nah, memang komoditinya cukup bagus nih. Kalau besar-besar semua ini memang bagus. Tapi apakah semuanya bagus seperti ini? Ini saya minta kepada Sanyang Sri analisa ini tanaman jagung, tanahnya bisa untuk tanam jagung atau tidak. Tolong Sanyang Sri dijawab. Dan berapa ton ini per hektar komoditi jagung? Kemudian komoditi kedelai di sana. Oke, makasih.